Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku lagi di rumah. Ini aku sama Bu Seherna. Aku mau tanya nih, ini sebenarnya capek juga ya ngurusin satu orang kalau misalnya kondisi kayak gini gitu. Bu Seherna kenapa Bu? Katanya mau kabur kemarin. Enggak nakut-nakutin anak, kan anaknya pengen jajan terus Kak Novi. Jadinya si Ijalnya kalau ditakut-takutin gitu nggak minta jajan. Saya dapat info katanya Bu Seherna mau kabur. Enggak kabur, cuma nakut-nakutin doang. Jadinya kan Ijal kan tiap hari minta jajan. Jadinya kalau ditakutin gitu nggak minta jajan. Kalau sekarang kan nggak minta jajan. Kenapa? Awalnya gimana? Kenapa berantem terus sama Ijal juga? Ibu tahu nggak Bu, saya ditegur loh Bu sama Pak RT. Ibu berisik teriak-teriak sama Ijal berantem. Kenapa? Ya, kan ngomong kita kencang Empal udah ngomong, Empal Dede mama nggak ada duit, nggak usah minta jajan, mam aja. Anaknya minta minta beli seblak, ngeliat orang-orang tuh di atas beli pop es. Saya bilang ntar kalau mama ada duit baru mau beliin. Nggak ngerti kan, ngambek gitu. Udah diomongin pempel nggak ngerti anaknya Kak. Iya, terus kenapa berantem, nangis-nangis, ibu teriak-teriak tuh kenapa? Itu mah pas di bawah mah dinyanyi sama apa yang hamil itu. Habis kesel minta jajan, terus sekarang mau kalau dia nggak minta jajan mah enggak. Ibu selama tinggal sama saya nggak usah yang ngancem-ngancem bilang mau kabur. Kalau ibu mau kabur silakan, tapi ibu nanti ditangkap proses berjalan. Semenjak ada ibu, posisi tempat kita rame banget nih, teriak-teriak, berantem, drama banget gitu. Jangan sampai nanti Pak RT datang ke tempat kita negor saya cuma perihal ibu doang nih. Gitu, mau sampai kapan ibu teriak-teriak gitu? Ini sekarang kan anaknya udah nggak minta jajan, udah ditakutin gitu. Terus kemarin kenapa? Katanya ibu nyuruh ODGJ buat nyuci baju. Saya kan naruh di ember, maksud saya ntar mungkin dia mandi dulu mau nyuci, jadi nggak tahu akan saya dicuci. Sekarang saya habis mandi langsung dicuci aja, udah nggak taruh di ember gitu. Ibu itu nyuruh ODGJ yang kita rawat dengan kondisi dia hamil. Masa nyuruh cuci baju Ijal, nyuruh cuci baju Enggak nyuruh, cuma saya taruh di ember gitu, taruh di ember nggak nyuruh kalau. Ya wallahualam lah ya gitu. Ini jujur aku capek banget ngurusin satu orang, tapi ini berat banget gitu posisinya. Dalam arti si Ijalnya juga nggak bisa dibilangin, terus Bu Sehernanya juga kayak gini gitu. Makanya nggak tahu nih prosesnya gimana Mbak. Kenapa? Prosesnya gimana sekarang? Proses untuk Ijal? Ijal. Tadi terakhir sih Mas Arbi bilang lagi coba koordinasi katanya mau assessment untuk Ijal bisa dibawa. Nih aku juga malam bingung. juga dia semalam ngaji sama Teteh, sama yang satu lagi Teteh ngaji mau Bude. Yang mau Bude ya ngaji. Gimana Mbak kalau di sana Mbak, rame banget? Bukan rame lagi Mbak Is, lebih tahu karena Mbak Is kan coba tanya. Coba. Mbak Is, gimana Mbak Is? Bu Seherna kesehariannya. Kadang-kadang aku pulang dari lapangan gitu ya, dari rumah sakit gitu tuh, tahu-tahu Mbak Is cerita katanya kayak kemarinnya soal Bu Seherna teriak-teriak katanya mau kabur. Iya. Bingung dia. Kenapa? Biasa aja, santai aja. Iya, soalnya Sekarang kan enggak, pengen tahu anaknya udah kesehariannya. jadi gitu enggak. Sering teriak-teriak begitu, sering teriak-teriak, terus sering kalau kita udah masakin sering minta yang aneh-aneh gitu loh. Kalau ya kadang-kadang minta dimasakin yang lain gitu. Aku bilang kalau aku kan ada yang di kulkas gitu kan teh. Apa yang ada di kulkas ya aku masakin. Aku nggak bisa, aku bilang minta sama bos. Gitu aja aku jawabnya. Jadi suka minta yang aneh-aneh. Kan kata Kak Novi kalau iseng jaduk mie aja, maksudnya saya minta jaduk mie gitu, bukan membuat saya semua, jadi rame-rame gitu. Kak Novi kan kata Kak Novi kan kalau iseng ngeles mulu ya. enggak, emang kalau iseng emang di rumah kan di mes kan iseng. Kak Novi maksudnya iseng gitu.
Ya karena kan ibu biasanya muter nyari ini kan, nyari mangsa buat ditipu. Nah sekarang nggak ada tuh yang bisa ditipu. Ini aku nggak tahu nih maksudnya Bu Suherna gimana. Proses sedang berjalan, anaknya juga akan dilakukan asesmen dari dinas sosial agar nantinya anaknya dirawat di panti dan dibina, ya dibina dalam arti disekolahkan dan lain-lain, diurus sama negara gitu. Nah Bu Suherna nanti by proses berjalan, tapi ini udah berapa lama ya berjalan? 2 minggu ya? 2 minggu lebih kurang. Karena kalau emang Bu Suhernanya kooperatif, bagus, nurut gitu, oke kita nggak masalah mau 1 bulan sampai 2 bulan nunggu proses nggak masalah. Tapi kalau kayak gini gitu, akunya juga jadi nggak tenang. Yang ini kan Bu Suherna tinggalnya di mes, dengan aku kan di Jakarta di apartemen. Aku jadi nggak tenang, dapat laporan dia berantem lah sama Ijal, teriak-teriak, drama. Sedangkan kita kan tempatnya deket penduduk yang lain. Jadi kalau misalnya bikin kerusuhan atau bising, kasihan yang lainnya gitu loh. Rumah kita mepet-mepet nih guys. Jadi Bu Suherna gimana nih, mau berisik-berisik itu mau saya tarik aja langsung dibawa biarin? Enggak. Si Jan udah mengambil jajan lagi. Udah enggak, orang baru berapa hari ya? Wah, kemarin tuh. Kemarin teriaknya lebih kencang. Iya, di balkon lagi. Dia tuh kayak ada mendem kesel gitu teh, jadi kenceng gitu, teriak marah-marah. Oh marah-marah tuh, kenapa tuh teriak marah-marah? Itu minta izin minta jajan. Kadang hijaunya diem aja ya, nggak kenapa. Enggak, minta jajan itu ngambek. Buat-buat deh. Jadi kayak dibuat-buat ya, kayak dibikin-bikin supaya jadi heboh gitu. Enggak, minta jajan. Tadi pagi yang aku nggak suka teh, ini kan ibunya ada, maksudnya lagi makan. Masa tiba-tiba Ijal, Bude aku mau minum dong, tolong ambil, apa bukan tolong Ambilin minum. Bukan tolong, apa aku, Bu Suherna urusin anaknya, kataku. Jangan mentang-mentang ada ART tapi dimanfaatkan untuk ngurusin bener-bener pure ngelayanin kalian, bukan, kataku. Ternyata bayar ART juga untuk makan kan rumah dibawa. situ, ada gadget semuanya gitu, bukan pure murni ngelayanin Bu Suherna dan anaknya kan? Ya kita ada 2 pengasuh bukan untuk Bu Suherna, buat yayasan ya. Jadi mereka tuh bukan untuk ngelayanin ibu, untuk ngebantu ODGJ yang lainnya di sana gitu. Nah ibu gimana nih? Ini baru tadi malam ibu bikin heboh lagi. Mau sampai kapan Bu? Ibu mau saya balikin aja biar ditangkap? Enggak sih, sekarang mah udah saya janji enggak. Si Ijan kan Saya janji baru tadi malam kok saya janji. enggak, maksudnya Ijan nggak usah lokat, saya udah bilangin Ijan jangan minta jajan lagi ya tadi ya. Ntar omelin berisik ya. Ntar ngaji lagi malam sama Bude ya. Ya. Mama nyariin sarungnya. Terus gimana nih kalau ada berisik-berisik lagi? Enggak. Saya balikin biar ditangkap, langsung ditarik sama polisi. Enggak berisik kan. Udah ngerti anak. Ini saya capek ngurusin Bu Suherna. Maksudnya saya capek dalam arti udah kita by proses juga bolak-balik ya, Mbak. Jangan dikira kita nggak bolak-balik guys, kita mah ribet ngurusinnya. Ini kan kayak perkara si Ijal aja kan pasti dokumen-dokumennya apa ya Mbak. Terus kita bersurat lah ke dinas sosial perihal Ijal. Terus sampai detik ini aja belum ada assessment gitu. Kalau nanti ada assessment, nanti Ijal didatangi ke tempat kita ya, ke tempat kita, kalau enggak ke rumah Bu Suherna sesuai dengan lokasi tersebut. Nanti dicek juga kanan kirinya, tetangganya, saudaranya yang lain, bener nggak si Ijal ini mau diserahkan sepenuhnya ke negara gitu-gitu. Nah ini udah berapa lama nih ya kita pengajuan 1 minggu lebih guys. Udah bersurat juga dari Komnas Perlindungan Anak untuk ke Panti Handayani ya Mbak, ke Mensos belum juga, Dinas Sosial nih belum juga. Coba guys, nanti kalian kok juga nyalain saya ya. Kita mau udah berjuang bolak-balik ngurusin pemberkasan dan ngurusin ke Dinas Sosial juga, sampai kita pakai pengacara kan, pakai kuasa hukum, tapi tetap kan walaupun pakai kuasa hukum kita tetap harus mendampingi jalan juga gitu guys.
Jadi ditambah Bu Suherna saya dapat laporannya nggak enak terus kan kalau pengasuh Rofiko gitu. Ini kan suka pada lapor, Tanovi ini Bu Suherna kayak gini, ini si siapa Ijal kayak gini. Jadi jujur teh, aku mendingan sekalian ngerawat ODGJ sampai belasan orang daripada ngerawat Ibu Suherna satu orang sama anaknya. Serius. Emang dia tidur sama siapa? Dia tidurnya sama Ijal. Berdua Ijal tidurnya. Terus Yang lain mah di kamar, kan sama-sama ODGJ yang lain mah pada mau di kamar. Kalau Bu Suherna kan nggak mau, maunya di depan TV, bener-bener di depan TV banget teh. Maksudnya teh kalau misalkan anaknya nakal itu harusnya dinasihatin, Dilarang. Ini kalau naik ke atas gitu kan, gimana kalau jatuh ke bawah? Siapa yang repot? oh dia suka manjat-manjat Iya, gitu. sering. Susah. Mbak Is kan standby bener-bener ya teh di sana. Kalau aku kan sering. Terus dinasehatin nggak sama Mbak? Sering. Dinasehatin, ibunya diam aja. Ya diem aja, maksudnya dilarang gitu loh, sampai jatuh ke bawah kan. Bukan apa takut dia jatuh ke lantai kan teh, paling bawah gimana? Siapa yang repot aku bilang kan? Itu Ijal anak apa cucu sih sebenarnya? Anak kandung saya sendiri. Kalau cucu Muhammad Nur Hidayatullah. Anaknya kakak Rafika, Nur Hidayatullah. Ya kadang ibu ngomong juga saya aja kagak percaya saya sebenarnya. Ibu jujur apa bohong mukanya sama aja Bu. Karena udah Emang karena Ijal udah mah anak kebiasaan anak saya. bohong. Jadi kalau orang udah terlalu banyak bohong itu sulit dapat kepercayaan orang Bu. Beneran. Kalau Ijal mah anak kandung saya sendiri, cuman kalau Nur Hidayatullah mah cucu. Oke. Nah guys, sekarang hari Rabu. Hari ini pengacara terus dari dinas sosial ya Mbak. Dinas sosial daerah Jakarta apa sih dia? Jakarta Barat. Jakarta Barat, kan dia Kalideres ya, sama pihak kepolisian Polda Metro Jaya ya Mbak. Iya. Hari ini ada pertemuan gitu untuk membahas Ibu Suherna. Kelanjutannya seperti apa nanti kita info kembali. Tapi kalau kalian nanya, saya jelaskan Bu Suherna ini bukan teroris dan bukan merugikan negara dan pemerintah. Jadi tidak bisa main diangkut aja, oke ditarik gitu. Selama dia tidak merugikan negara, ya semua proses ada SOP-nya, ada standarisasinya gitu. Dalam arti kita udah bikin pelaporan, tapi di satu sisi kan akan ada pemeriksaan ya Mbak, klarifikasi, panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, pemanggilan saksi, terus nanti gelar perkara itu panjang guys prosesnya. Jadi nggak semena-mena kita lapor langsung ditangkap. Jadi banyak banget kan yang nyalain kita, kok lama sih prosesnya. Lah emang prosesnya kayak gini. Kalau kalian mau cek silakan aja cek prosesnya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak ada yang proses semua tuh instan, kecuali merugikan negara dan merugikan yang parah banget ya Mbak ya, tindak pidananya. Ya semua intinya by proses lah ya guys. Nah terus untuk Bu Suherna, maaf ini akan kita jelaskan dan klarifikasi terkait sumber uangnya. Itu akan ada orang-orang yang kita cantumkan juga namanya ya Mbak. Aku udah hubungin Mas Sandi apa Sandy sih? Sandy, tapi sama dia di blok. Untuk Mas Sandy, ini saya udah hubungi baik-baik beliau dari mulai di WhatsApp, di telepon, di SMS, ternyata akses saya diblok. Jadi untuk Masnya yang saya yakin dia nonton tayangan ini, Mas sudah saya cantumkan namanya sumber dana yang dialirkan oleh hasil penipuan Bu Suherna. Apalagi Masnya tahu kalau Bu Suherna itu menipu orang lain. Yang kedua yang kita cantumkan atas nama Acil yang ada di Madura, sekarang katanya di Madura gitu. Jadi ada beberapa nama yang kita cantumkan namanya sumber uang dari hasil Bu Suherna. Ini Bu Suherna merugikan orang nih, nipu nih ya. Nah sumbernya kemana aja? Nah itu kita cantumkan. Nanti akan dipanggil juga sama pihak berwajib ya guys gitu. Kita tinggal tunggu waktu aja. Dan nanti aku nggak bisa menjabarkan secara detail karena kan aku takut melanggar peraturan juga ya guys. Yang jelas intinya
Insya Allah lah ya, sesegera mungkin ini bisa diproses, kita bantu up terus. Nah kemarin juga banyak media mau wawancarai terkait Bu Suherna. Maaf banget, bukannya aku nggak mau diwawancara ya, ada beberapa wartawan, tapi bukan ranahku guys, karena yang pertama nemuin itu bukan aku, tetapi Mbak Arini. Jadi kalau emang mau wawancara silakan wawancara sama beliau. Kalau aku terkait Bu Suherna sekarang sudah kita amankan di rumah aman ya, bekerja sama Komnas Perlindungan Anak juga. Terus poin yang kedua, kenapa Bu Suherna dimasukkan di rumah aman kita? Kenapa? Ayo, pasti kalian tahu jawabannya. Karena yang udah dia dikasih kesempatan tapi masih melanggar ya. Yang pertama, dia nipu di RSUD Cengkareng apa Kalideres? Kalideres. Ketahuan ya kan, waktu kita datang dia pakai baju yang sama, dia masuk ke rumah sakit, dia berusaha nipu lagi. Yang kedua, udah dibilang udah Bu jangan ya jangan, masih lagi di rumah sakit Seci, walaupun tidak masuk tapi di sekitar situ dia berusaha mencari orang untuk diminta belas kasihnya. Nah jadi udah 2 kali nih, betul ya Bu, udah 2 kali ya, 2 kali Ibu melanggar. Ibu mengakui tidak? Iya. Mengakui. Tapi nggak minta sama orang. Mengakui tidak? Iya. Saya tanya. Iya. Kok nggak minta sama orang? Gimana cerita nggak minta sama orang? Kalau yang di rumah sakit Ibu pakai baju yang sama terus masuk ke rumah sakit, sedangkan Ibu tidak daftar di situ. Rumah Kalideres kali itu. Iya Kalideres. Ibu masuk ke rumah sakit, Ibu nggak daftar, Ibu nggak cek, nggak apa-apain, mau ngapain kalau nggak nipu? Secara logika gitu Bu, saya bukan orang bodoh Bu, yang bisa Ibu bodohin. Ya, lebih baik ngaku aja. Nanti di pihak yang berwajib, Ibu ngomong juga jangan kayak gitu, nggak usah bohong-bohong. Ibu ngomong jujur, makin berat Bu. Kalau Ibu makin banyak bohong, makin susah. Makin berat, nggak ketemu Ijol puluhan tahun nanti. Mau nggak ketemu Ijol puluhan tahun? Ya Ibu harus jujur kalau misalnya ditanya. Saya tanya lagi, waktu Ibu di rumah sakit mana? Kalideres, Ibu berusaha untuk nipu orang nggak? Kalau nipu mah enggak, minta perpanjang rujukan, pasti saya pulang. Terus tukang ojek nanya, ada tukang ojek dua-duanya. Ibu berusaha nipu orang apa enggak? Saya tanya. Enggak, kalau nipu orang enggak. Ibu berusaha tapi nggak dapat korbannya. Secara logika, ya kan di CCTV-nya juga ada Bu. Kan saya bilang, Ibu mau nipu kayak gimana, itu infonya masuk ke saya, mulai dari CCTV. Ibu cuma daftar perpanjang rujuk di puskesmas Bu. Nggak logika, emang Ibu kira saya nggak tahu perpanjang rujuk ngapain di rumah sakit? Kalau suratnya aja nggak diperpanjang. Suratnya jangan diperpanjang, terus dia bawa-bawa gitu, terus mau ngapain? Itu rujukan mau iya kebanyakan bohong, udah dibaikin juga ngomongnya masih aja bohong. Coba saya tanya lagi, ngapain di rumah sakit? Kan waktu itu kan dirujuk dari rumah sakit Kalideres ke rumah sakit yang lain, ya kan. Terus saya pas mau kontrol lagi kan. Mana serujuknya nggak ada? Di rumah. Kalau misalnya dirujuk berarti kan ada pemeriksaan dulu. Ada nggak pemeriksaan? Nama Ibu aja nggak? Ibu nggak masuk ke dalam ruangan. Nah, ke penyakit dalam sayanya. Ke penyakit dalam Ibu masuk nggak? Ibu daftar nggak? Enggak. Waktu itu berobat di situ di Kalideres. Waktu itu berbelit-belit Ibu beneran loh Bu. Lama Bu di dalam Bu. Katanya masih nanya baik-baik. Ini saya masih nanya baik-baik, lo tinggal ngaku aja. Enggak sih, enggak minta duit sama orang lain. Bukan, karena nama Ibu udah terpampang jelas, Suherna tukang tipu. Jadi foto Ibu udah di mana-mana, dari security semua udah pada di grup rumah sakit udah ada. Iya nggak Mbak? Iya. Foto udah terpampang Ibu, udah di rumah sakit udah nggak bisa Bu. Semua Bu.
bukan hanya sama kita, jadi semua rumah sakit pun udah siaga semua. Udah nggak bisa ibu masuk rumah sakit. Makanya pada saat ibu masuk rumah sakit itu kan info nyampe ke kita semua 2 kali ibu berusaha nipu orang lagi. Udah kita kasih kesempatan, ibu jangan ya. Terus anaknya siapa? Vika udah bertanggung jawab. Ya udahlah, kita mikir manusia harus dikasih kesempatan. Ditambah saya juga ngerasa iba juga karena faktor ekonomi dan lain-lain. Tapi ternyata ibu masih bohong. Gak ada yang bisa nyelamatin ibu loh. Siapa yang nyelamatin ibu?